maka qad aujabalaha biha al-jannah, maka Allah telah mewajibkan sedekah perempuan ini kepada anak-anaknya, menyebabkan dia masuk surga. Dan dengan sedekah kepada anak-anaknya juga menyebabkan dia terbebas dari api neraka, au aqtaqaha biha minan nar. Maka ini dari dua solusi agar banyak kaum muslimin menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Dan perkara yang lainnya juga adalah dengan banyak menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu akan menyebabkan raf'ul jahalah, mengangkat kebodohan pada dirinya, sehingga dirinya mengetahui apa-apa yang diharuskan untuk dilakukan di muka bumi ini, dan juga berhubungan dengan agamanya. Maka di saat perempuan menuntut ilmu, maka bisa jadi terselamatkan dari api neraka. Karena apa? Karena kebodohanlah yang banyak menyebabkan manusia terpuruk dan terjerembab di api neraka. Seperti banyak di dalam ayat Al-Quran, di antaranya di surat Al-A'raf, Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul khasirun ulaika humul ghafilun. Maka di dalam surat Al-A'raf ini Allah berfirman, maka telah banyak dari jenis jin dan manusia dicampakkan kepada api neraka. Yang mana sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak menjadikan hati ini belajar ilmu syar'i. Maka mereka mempunyai mata tetapi tidak mau melihat ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Dan mereka mendengar, mempunyai pendengaran tetapi tidak mau mendengar sumber-sumber ilmu dan kajian-kajian di masjid. Maka karena inilah mereka dicampakkan kepada api neraka. Mempunyai hati, tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil. Mempunyai alat-alat menuntut ilmu, maka tidak melihat kepada Al-Quran dan Sunnah. Mempunyai telinga, tidak mau mendengar kajian-kajian ulama ahli sunnah. Lalu bagaimana kehidupan mereka? Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Kehidupan mereka bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak yang ada, yang dia miliki. Ulaika humul ghafilun, maka mereka adalah orang-orang yang sangat lalai. Di dalam ayat ini jelas, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Penyebab dari banyaknya dari jenis jin dan manusia dicampakkan kepada api neraka karena kebodohan mereka. Mempunyai alat-alat pendengaran, penglihatan, tetapi tetap bodoh. Maka akhirnya dimasukkan kepada api neraka. Maka mafhum al-mukhalafah, jika perempuan menuntut ilmu, mengetahui mana yang hak dari yang batil, mana yang syirik dari yang tauhid, mana yang kufur dari keislaman, mana yang sunnah dari kebid'ahan, maka dia akan mengetahui perkara-perkara agamanya, maka akan selamat dari keumuman ayat di dalam surat Al-A'raf ini. Dan begitu pun di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Mulk, di mana Allah berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Maka
Maka di saat para malaikat melemparkan kepada api neraka dari para penghuni api neraka, alam ya'tikum nadir, alam ya'tikum nadir, tidaklah sampai kepada kalian para penyeru, baik para nabi ataupun rasul-rasul ataupun para dai-dai, pewaris para nabi. Qalu bala, dikatakan of course, tentu. Qad ja'ana nadir, telah datang para penyeru. Baik mereka hidup di zaman Nabi, telah datang Nabi dan mereka mengingkari, atau datang ustadz-ustadz ke masjid mereka dan mereka enggan untuk menuntut ilmu beserta mereka. Bala qad ja'ana nadir, tentu telah datang penyeru-penyeru kepada kami. Fakadzabna, namun ini yang jadi masalah, kami mendustakan mereka. Kami tidak mau mengaji dengan mereka kalau di zaman sekarang. Kenapa? Dicaplah pembawa kebenaran dai-dai sunnah ini dengan Wahabi. Karena Wahabi, apa itu Wahabi? Orang nggak tahu pak, yang penting Wahabi. Atau mereka teroris. Masa teroris diam di masjid? Teroris kan perang lawan pemerintah. Pokoknya teroris lah, nggak usah pergi ke sana belajar dengannya. Alhasil banyak dari perkara-perkara pendustaan yang dia dengar sehingga mereka mengatakan bal qad ja'ana nadir faqadzabna, telah datang kepada kami penyeru namun kami mendustakannya, bahkan memprovokasi kaum muslimin yang lain agar tidak ikut dengan ustaz tersebut. Wa qulna ma nazalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir, maka mereka mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak memberikan kebenaran kepada kalian, hanya ajaran yang sesat yang kalian ajarkan. Teroris Wahabi dakwahnya mengajak kepada perpecahan dan sebagainya. Itu biasa yang mereka diskriminasikan untuk mendiskreditkan dai-dai ahlu sunnah dari kaum muslimin. Maka akhirnya mereka dimasukkan kepada neraka sa'i, karena Allah berfirman in antum illa fi dhalalin kabir. Maka kalau begitu datang dai dan kalian mendustakannya dan memprovokasinya, akhirnya kalian dalam kesesatan yang nyata. Maka setelah selesai dari tanya jawab malaikat ini, dikhabarkan oleh Allah bagaimana akhirnya penduduk api neraka sa'ir itu mereka meraung dengan penuh penyesalan, bigregret, dengan mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Oh, seandainya jika kami dulu nasma'u au na'qilu, kami mendengar dengan alat-alat pendengaran kami dari Al-Quran dan Sunnah, dan kami menerima dengan akal-akal kami dan hidayah dari apa yang diucapkan ustadz ataupun rasul tersebut, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami akan menjadi bertafakuh dengan agama kami. Kami mengetahui dari yang hak dari yang batil, maka ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka penduduk neraka sa'ir di surat Al-Mulk ini untuk mereka orang-orang yang ignorant, yang bodoh, yang jahil dari agamanya, maka mereka dimasukkan kepada neraka sa'ir. Maka dari dua ayat ini menjadi pendalilan bahwa kebanyakan penduduk api neraka dikarenakan kebodohan mereka kepada ilmu syar'i. Maka menjawab dari pertanyaan tadi juga, bagaimana cara membebaskan perempuan-perempuan yang kebanyakan penduduk api neraka? Jawabnya dengan tafakuh fiddin, dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu membimbing kita kepada surga. Sesuai ucapan Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan
sebagai pathfinder, sebagai pencari jalan-jalan yang hak, maka dia akan diberikan oleh Allah jalan kemudahan masuk kepada surga. Maka inilah dari 3 perkara bagaimana seseorang perempuan untuk bisa membebaskan dirinya dari api neraka. Dan yang keempat, al-hirs ala ta'ati zawj. Dan yang keempat, jika dia sudah menikah, agar dia itu benar-benar bersemangat mentaati suaminya, karena suaminya adalah pemimpinnya. Maka di sini mengikuti ketaatan kepada suami penyebab masuk surga, karena laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi para perempuan. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka wahai para laki-laki, kalian itu pemimpin. Jadikanlah kamu takut kepada api neraka dan istri-istri kalian dari api neraka. Sehingga dijadikan istrinya itu takut kepada api neraka jika suaminya adalah suami yang saleh. Maka dalam perkara ini, perkara yang keempat, ketaatan istri kepada suami menyebabkan keluar dari keumuman banyak penghuni api neraka. Seperti hadis yang terdahulu yang datang dari 3 sahabat, dari Abdurrahman bin Auf, dari Abi Hurairah dan Anas bin Malik, yang bisa naik kepada paling sedikit Hasan bi ghairi ataupun Sahih bi ghairi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza salat al-mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha." Ini poin pendalilannya. Jika seorang perempuan salat 5 waktunya dan puasa di bulan Ramadannya, wa ata'at ba'laha, diriwayat wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, maka dia akan dimasukkan kepada pintu surga dari pintu mana yang dia inginkan. Maka ini dari cara membebaskan para perempuan dari api neraka. Maka di sana masih banyak yang lainnya, namun kita tinggalkan dikarenakan waktu soal jawab ini tidak panjang. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Barakallahu.